Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and how are you today? Hopefully you're always happy and in great condition. Okay, and right now I will tell you about the little uh, gender, politeness, and stereotype. Umumnya laki-laki dan perempuan itu it's same, nothing differential in hak-hak dalam mendapatkan sesuatu. Nah, but dalam hal ini mungkin berbeda dalam peran laki-laki dan wanita itu berbeda, seperti peran ibu, peran bapak gitu. Nah, yang pertama itu ada women's language. Nah, dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa perempuan kurang confidence dalam language-nya atau dalam berbahasa. Namun dalam hal ini juga ditemukan pada laki-laki. Berarti hal ini itu tergantung pada konteksnya ya. Yang pertama itu menurut Lakoff, dia mengkategorikan beberapa language feeder dalam women's language and confidence. Yang pertama itu ada polite form. Jadi dalam hal ini tuh wanita sangat super sopan dalam berbahasa, dalam berkata, dalam berucapan kepada orang-orang sekitar. Kedua itu ada Italian. Nah, Italian ini sering digunakan pada wanita-wanita, orang-orang US, orang-orang United States, or negara-negara Eropa itu sering menggunakan Italian atau body language, gerak-gerak tubuh seperti itu dalam berbicara ya, agar lebih comfort dalam ngobrol sama environment-nya. Yang ketiga ada hypocrite grammar and pronunciation. Jadi para wanita mempunyai ciri berbahasa dengan bahasa yang baik, dengan tata bahasa yang baik, dan pengucapan lafaz yang sesuai. Nah, and then special vocabulary. Why special vocabulary? Because wanita itu suka membuat vocab atau kosakata baru. Nah, seperti mereka itu selalu mengerti tentang apapun, tentang warna, tentang apalah. Nah, contohnya pada kata gray metallic, and then etc. Yang terakhir ada intonation indicative. Jadi dalam intonation indicative, para wanita itu mereka menggunakan intonasi dengan pertanyaan, question, seperti itu. And then the next, interaction. Nah, dalam interaction ini dikategorikan dalam beberapa. Yang pertama adalah interruption. Nah, beberapa studi menjelaskan bahwa interruption is same gender interaction. Interruption are evenly distributed between men and women. In cross gender interaction, most interruptional were from men. Dan dalam interaksi antara pria dan wanita itu sama, tidak ada yang membedakan. Tapi interupsi didistribusikan secara merata antara pria dan wanita. Nah, yang kedua ada in cross gender. Dalam interaksi lintas gender, sebagian itu ada di lelaki, gangguannya ada di lelaki karena mereka ingin terlihat cool mungkin, jadi mereka bukan bahasa-bahasa gaul-gaul seperti itu. And then selanjutnya ada conversational feedback atau umpan balik dalam percakapan. Dalam hal ini, women give more encouraging feedback than men. Jadi perempuan lebih baik dalam memberikan umpan daripada laki-laki. Karena laki-laki itu terkesan lebih cuek ya. And then the next is explanation. Ada explanation dan gossip. Nah, yang pertama itu ada explanation. Different norms for women and men conversation. Jadi berkaitan dengan interruption, status bawahan atau subordinate wanita itu dapat menjelaskan pola interupsi mereka. Jadi pola interupsi mereka itu akan terlihat ketika mereka bereksplanasi atau menjelaskan sesuatu. Nah,
Wanita dan pria mempunyai norma atau aturan yang berbeda dalam percakapan, dalam konteks kelompok kecil, dan socialization patterns, dan lebih ke public, berorientasi pada referensial. Nah, selanjutnya ada gosip atau isu. Nah, pada wanita, pada woman, linguistic failure include professional expressing feelings like facilitating conversation, etc. Jadi mereka, para wanita itu lebih menceritakan pada pengalaman pribadi, perasaan, dan lain-lainnya. And then pada pria, linguistic failure include the long pauses, responses, challenge, discouraging, and feedback. Jadi saling bertentangan ya pada percakapan antar lelaki, dan topik mendadak berubah, dan selanjutnya ada perdebatan antara mereka. Nah, language feature-nya, ciri-cirinya itu ada jeda panjang, and then responnya itu mungkin agak lebih lagi bertentangan, and then lebih kecil dalam umpan balik dalam feedback conversation-nya, seperti itu. Nah, and then selanjutnya ada the linguistic construction of gender. Nah, sebelum itu, wanita dan pria mewakili kelompok budaya yang berbeda, dan jika demikian, itu mungkin ada miskomunikasi antara pria dan wanita. Nah, ya, yang ketiga ada the linguistic construction of gender. Linguistic stereotype of linguistic construction of gender conscious characterization of a certain social group with regard to the speech expected from member of the group. Jadi karakterisasi sadar diri dalam kelompok tertentu, bagaimana mereka, wanita atau laki, harus mengidentitaskan gender mereka. Ini berkaitan dengan identitas gender. Dalam bangun identitas gender, semua itu tergantung konteks. Ada contohnya seperti wanita yang menjadi militer. Nah, itu karakteristiknya bagaimana saat mereka berbicara, saat mereka berbahasa. Dan ada juga laki-laki yang kerja di salon, seperti itu. Mungkin karakteristiknya seperti apa. Itu yang sangat berbeda dan berbanding terbalik. Jadi itu tergantung konteksnya. Demikianlah penjelasan dari saya about gender prejudice and stereotype. If any mistakes, I'm sorry about that. And then, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I told you I found my way back home.